bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa Kekuatan Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Rabu 22 Februari 2023. Tema permenungan kita pada hari ini, derma, doa, dan puasa, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Doa kita pada hari ini akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Renungan akan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Claudia PRR, yang pada saat ini sedang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi silis paraclitus altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas et spiritualis uns Deo. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dextere, turite promissum Patris, sermone vitas futura, turite promissum Patris, sermone vitas futura. Ascendem sensibus in funde amorem corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetuti. Hostem repelas longius, pacem dones protinus, Doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Tuhan, arahkanlah hidup kami di masa penuh rahasia ini, masa yang mengingatkan kami agar mampu memberi diri melalui doa, berpantang dan berpuasa, serta beramal kasih, sehingga iman dan cinta-Mu semakin mendalam, dan kasih kami kepada sesama
semakin bertumbuh subur. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Derma doa dan puasa. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, abu mengikat duka cita, ketidakabadian dan sesal atau tobat. Dengan mempersatukan abu, gereja mau memperingatkan kita akan ketidakabadian sehingga memanggil kita untuk hidup dalam semangat pertobatan sejati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, abu juga mengajak kita sepanjang masa Prapaskah untuk mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Penderitaan Kristus menjadi undangan terbuka kepada pertobatan, sedangkan kebangkitannya menjadi sumber harapan akan kualitas hidup orang beriman yang ditandai dengan doa, bermati raga atau berpantang dan berpuasa, serta beramal kasih kepada sesama, bukan hanya masa Prapaskah saja, tetapi setiap saat sepanjang masa hidup kita.
Semoga abu yang menandai awal masa Prapaskah ini mengingatkan diri kita sebagai gambaran dan citra Allah yang diciptakan dengan berbagai kelebihan, tetap dipanggil Tuhan untuk kekudusan dan kesempurnaan. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, dalam bacaan Injil Matius yang baru saja kita dengar, Yesus berbicara tentang 3 hal kewajiban agama yang terdiri dari 1. Derma atau sedekah. Derma bagi orang miskin adalah bentuk pertobatan yang nyata. Menurut Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, memberi sedekah bagi orang miskin merupakan tanggapan yang nyata atas jeritan bumi pertiwi yang sekaligus jeritan orang miskin. Orang miskin mengalami nasib yang sama dengan bumi yang terluka. Orang miskin terbebani, hancur, terabaikan, dan bahkan dilecehkan. Memberi sedekah bagi orang miskin berarti memberdayakan orang miskin hidup secara layak sebagai manusia. Yang kedua, berdoa. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Ada berbagai bentuk berkomunikasi dengan Allah. Allah berbicara dan kita mendengarkan. Kita berbicara, Allah mendengarkan. Kita memuji dengan nyanyian perkataan. Kita menyampaikan syukur kepada Allah karena berkat-Nya kita menyampaikan pengakuan atas perbuatan dan pikiran yang keliru kepada Allah agar kita dapat memperoleh pengampunan. Yesus menghendaki agar kita berdoa. Kita mengalami hubungan personal dengan Allah. Karena doa mampu mendekatkan yang jauh, menyambungkan yang putus, dan menyembuhkan hati yang terluka. Yang ketiga, berpuasa. Puasa adalah tindakan sukarela, berpantang sama sekali atau sebagian makanan dan minuman demi kemuliaan Tuhan, bukan supaya dilihat orang. Puasa dilakukan dengan diam-diam supaya hanya Allah yang mengetahui dan membalasnya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon kepada Tuhan agar derma, doa, dan puasa yang kita lakukan hanya demi memantapkan relasi dengan Allah dan menyelaraskan diri kita dengan kehendak Allah. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang miskin dan papa, ya Allah, sadarkanlah untuk selalu menaruh rasa peduli berupa simpati, empati, berbela rasa, dan rela berkorban kepada sesama kami yang miskin dan papa dengan cara berbagi dari kelebihan yang kami miliki, agar mereka juga turut merasakan kebahagiaan bahwa mereka pun diperhatikan orang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para yatim piatu, ya Allah, semoga di masa tobat ini kami tergugah hati untuk dengan sukarela memperhatikan para sesama saudara kami, khususnya para yatim piatu yang hidup sebatang kara sebagai bagian dari mati raga kami, agar mereka juga memperoleh penghidupan yang layak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para aktivis sosial kemasyarakatan, ya Allah, berilah rahmat kesetiaan kepada mereka yang kini berjuang dengan sukarela untuk kemanusiaan. Berilah mereka kesehatan jiwa dan raga,
sehingga dalam melaksanakan amal kasih mereka dapat melaksanakannya dengan semangat cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan sebagai tanda kehadiran-Mu bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persatuan dan kesatuan negara kami, ya Allah, Engkau telah menghimpun kami dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda untuk hidup sebagai satu kesatuan. Semoga kami membina kerukunan di antara kami tanpa saling membeda-bedakan satu sama lain, agar terciptalah kehidupan yang bersatu, adil, dan makmur di tanah air kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita siap diri untuk menerima berkat Tuhan melalui tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.